Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan pembahasan kitab Nahwadih jilid yang ketiga. Pada kesempatan ini kita masih pada materi yaitu domir ya. Domir yang masuk kepada fi'il mudhari atau fi'il amr. Isnadul mudhari'i wal amri an-naqisaini ila dhamairi raf'il barizati. Yaitu penyandaran fi'il mudhari atau fi'il amr yang naqis kepada domir-domir rafa al-barizah. Sudah kita bahas apa itu fi'il mudhari dan fi'il amr nakis, yaitu adalah fi'il mudhari atau fi'il amr yang huruf terakhirnya itu terdapat huruf illat. Apakah illatnya itu alif atau wawu atau ya ya. Jadi fi'il nakis itu kan fi'il yang huruf terakhirnya itu terdapat huruf illat. Ini yang akan kita bahas bagaimana perubahannya ketika dimasuki atau bersambung dengan domir-domir rofa al-barizah. Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Al-amsilatu, contoh-contoh. Nomor 1. Anti tas'aina fil khairi. Anti di sini adalah domir munfasil yang berkedudukan sebagai mubtada ya. Jadi kalau misalnya kita i'rab anti dhamirun munfasilun mabniun alal kasrati ya, mabni kasrah fi mahalli raf'in mubtada, menempati posisi rafa sebagai mubtada. Kemudian tas'aina ini adalah fi'il mudhari. Jadi kalau kita i'rab itu tas'aina fi'lun mudhari marfu'un. Tas'aina ini adalah fi'il mudhari yang marfu. Kenapa marfu? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena tidak dimasuki oleh amil nasab atau amil jazam. Jadi kalau fi'il mudhari itu tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazam, maka sudah pasti dia itu marfu. Wa alamatu raf'ihi, tetapi tanda marfu'nya di sini atau tanda rafa'nya adalah thubutun nun, yaitu adalah tetapnya nun di akhirnya ini. Kenapa? Li'annahu minal af'alil khamsah, karena tas'aina ini adalah bentuk fi'il mudhari yang mengikuti wazan af'alul khamsah, yaitu taf'alina ya, sehingga menjadi tas'aina. Kemudian ya di sini adalah bukan ya dari huruf asli tas'a ini. Huruf asli tas'a ini kan alif, tetapi dia dibuang. Kenapa dibuang? Karena di sini dia mirip dengan huruf ya-nya. Di sini ya-nya adalah yaul muannatsatil mukhatabah ya. Ya mukhatabah yang menunjukkan bahwa fa'ilnya itu adalah satu orang perempuan. Sehingga kita i'rab wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya ini adalah dhamir muttasil yang mabni sukun yang berkedudukan rafa sebagai fa'il. Nah, wa jumlatu minal fi'li wal fa'il, jumlah fi'il fa'ilnya nanti di sini adalah fi mahalli raf'in khobar mubtada, menempati posisi rafa sebagai khobar mubtada. Kemudian fi di sini adalah huruf jar, al khairi majrurun bi fi wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi tas'aina. Jar majrur ini berikatan dengan kata tas'aina, sehingga kita mengartikannya kamu berjalan dalam kebaikan. Di mana berjalannya? Ya di dalam kebaikan. Jadi dia berada pada jalur atau rel kebaikan. Jadi apa yang dilakukan itu hal-hal yang positif sehingga dia dikatakan berjalan dalam kebaikan. Itu anti tas'aina fil khairi. Nah, di sini kata tas'a ini kan asalnya adalah sa'a ya. Di situ ada salah satu hurufnya itu adalah dari huruf illat, yaitu huruf alif. Maka ketika dia bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah, jadi huruf illatnya itu dibuang. Nah itu ya, jadi fi'il naqis itu ketika dia bersambung dengan ya muannatsil mukhatabah, huruf illatnya adalah dibuang. Nah begitu juga ketika kita merubah fi'il mudhari ini menjadi fi'il amr, sehingga kita mengatakan is'ai. Nah artinya berjalanlah kamu wahai perempuan. Nah, jadi ya di sini yang sukun ini adalah ya yang berkedudukan sebagai fa'il ya, karena ini adalah yaul muannatsatil mukhatabah.
Ya, ya muannas al-mukhatabah, ya yang menunjukkan pelakunya itu adalah perempuan. Nah, di sini huruf illatnya juga dibuang ketika dia bersambung dengan yaul muannatsatil mukhatabah, baik itu ketika dia fi'il mudhari maupun ketika dia fi'il amr. Selanjutnya mari kita lihat contoh yang kedua. Al-mukhlisuna yas'auna fil khairi. Al-mukhlisuna artinya orang-orang yang mukhlis atau orang-orang yang ikhlas itu, yas'auna mereka berjalan, orang-orang yang ikhlas itu fil khairi dalam kebaikan. Jadi i'rabnya sama dengan yang di atas ya. Al-mukhlisuna ini adalah mubtada. Ya, al-mukhlisuna ini jamak mudzakkharis salim. Ya, jamak mudzakkharis salim. Nah, al-mukhlisuna mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi al-wawu. Tanda rafa'nya di sini adalah wawu. Kenapa? Li'annahu jam'ul muzakkaris salim. Karena dia adalah jamak muzakkaris salim. Jadi jamak muzakkaris salim itu tanda rafa'nya adalah wawu. Itu ya. Sedangkan nunnya di sini adalah an-nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Nun iwad yang menjadi pengganti tanwin pada isim mufrad. Kan isim mufradnya adalah mukhlisun, isim mufradnya. Kemudian dirubah menjadi jamak muzakkaris salim yang menunjukkan banyak orang laki-laki menjadi al-mukhlisuna. Nah, di sini dia berkedudukan sebagai mubtada marfu. Tanda rafa'nya adalah wawu karena jamak muzakkaris salim. Selanjutnya yas'auna di sini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Kalau kita i'rab yas'auna fi'lu mudhari marfu'un litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi. Jadi yas'auna di sini adalah fi'il mudhari yang marfu karena dia sunyi dari amil nasab ataupun amil jazam. Itu. Wa alamatu raf'ihi subutun nun. Tanda rafa'nya di sini adalah tetapnya nun. Ya, karena kalau dia nasab atau jazam maka nunnya ini harus dibuang. Gitu. Nah, sehingga nunnya tetap di sini menunjukkan bahwa dia ini rafa. Kemudian wawu di sini adalah wawul jamaah ya, yang menjadi fa'il dari kata yas'auna. Jadi di sini kita i'rab wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wawunya di sini adalah dhamir muttasil yang mabni sukun berkedudukan rafa sebagai fa'il. Dia ini rafa i'rabnya sebagai fa'il. Nah, seperti itu ya. Ya, kemudian jumlah dari fi'il fa'il yas'auna ini adalah sebagai khobar mubtada dari al-mukhlisuna. Jadi kita i'rab wa jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khobar mubtada. Itu jumlah dari fi'il fa'il yas'auna itu fi mahalli raf'in ya, menempati posisi rafa sebagai khobar mubtada. Selanjutnya fil khairi ini adalah jumlah jar majrur. Nah, di sini kalau kita lihat kata yas'auna ketika dia dimasuki oleh wawul jamaah maka huruf illat dari yas'a ini dibuang ya. Huruf alifnya itu dibuang. Nah, begitu juga ketika yas'auna ini dirubah menjadi fi'il amr, menjadi is'au. Nah, is'au ini adalah fi'il amr yang mabni sukun ya. Fi'il amr yang mabni sukun karena bersambung dengan wawul jamaah di sini yang menunjukkan pelakunya itu banyak. Nah, di sini apa namanya, huruf illat dari fiil ini dibuang ketika dia bersambung dengan wawul jamaah. Jadi bisa kita dapat kesimpulan dari contoh nomor 1 dan nomor 2 ini bahwa fiil mudhari dan fiil amr naqis itu apabila dia bersambung dengan ya muannatsil mukhatabah atau bersambung dengan wawul jamaah, maka huruf illatnya itu dibuang. Seperti itu ya. Kemudian mari kita lihat contoh nomor 3. Al-waladani yas'ayani fil khairi. Al-waladani ini mubtada ya, marfu. Marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi al-alif. Nah, tanda rafa'nya di sini adalah alif. Kenapa? Niabatan anid dhammah li'annahu musanna. Sebagai pengganti dari dhammah karena dia ini adalah isim tasniyah. Jadi al-waladani ini adalah isim tasniyah atau isim yang menunjukkan pelakunya itu ada 2 orang. Makanya di sini dia diartikan 2 orang anak itu gitu. Yas'ayani. Ya, yas'ayani di sini adalah fiil mudhari. Tentunya fiil mudhari yang marfu. Ya, tanda rafa'nya di sini adalah subutun nun karena dia mengikuti wazan af'alul khamsah. Li'annahu minal af'alil khamsah gitu. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya di sini adalah alif ya.
Fa'ilnya di sini adalah alif. Jadi alif ini adalah dhamir muttasil yang mabni sukun fi mahalli raf'in fa'il. Gitu. Kemudian jumlah fi'il fa'ilnya adalah sebagai khobar mubtada. Fil khairi ini adalah jumlah jar majrur. Nah, di sini kalau ketika dia bersambung pada aliful isnain, ini huruf ilat dari kata yas'a itu tetap ya, tetapi di sini dia kulibat ya'an, kulibat yaun ya, dibalik menjadi huruf ya gitu, yas'ayani. Nah, dia berubah menjadi huruf ya. Sehingga eee tapi huruf aslinya itu tetap ya, huruf ilatnya itu tidak dibuang, itu. Begitu juga ketika dia dalam bentuk fi'il amr menjadi is'aya, di sini huruf ilatnya tidak dibuang, hanya dibalik menjadi huruf ya. Huruf alif ini sebagai fa'ilnya ya, dhamir muttasil mabni sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi yang diperintahkan itu kalian berdua gitu, is'aya, berjalanlah kalian berdua, gitu. Al-waladani yas'ayani fil khairi. Dua anak itu berjalan dalam kebaikan. Gitu. Nah, jadi ketika dia bersambung dengan aliful isnain berarti huruf ilatnya dari fiil naqis itu tidak dibuang. Itu kesimpulannya ya. Kalau dia bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah dengan wawul jamaah, huruf ilatnya itu dibuang, fiil naqis itu ya. Tetapi ketika dia bersambung dengan aliful isnain maka tidak dibuang. Bagaimana kalau bersambung dengan nunun niswah seperti contoh di bawah ini yang nomor 4. Al-fatayatu yas'aina fil khairi. Nah, di sini al-fatayatu sebagai mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tanda rofaknya di sini adalah dhammah di akhirnya karena dia ini adalah jamak muannatsis salim. Ya, jamak muannatsis salim itu termasuk isim yang mu'robatnya itu atau i'rabnya itu dengan harokat ya. Makanya di sini harokatnya tetap dhammah. Ya, harokat aslinya dhammah ya. Al-fatayatu. Maka tanda rofaknya di sini adalah dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya adalah jumlah fi'il fa'il dari yas'ainah. Ya, yas'ainah di sini adalah kata yas'ah yang dimasuki oleh nunun niswah. Nunnya di sini adalah nun niswah ya. Ya, nunnya di sini adalah nun niswah. Sehingga hurufnya di sini tetap ya. Sin, ain, dan alif sa'a. Itu asal katanya kan sa'a. Nah, maka dia menjadi tetap gitu ya. Artinya tidak dibuang huruf ilatnya. Fil khairi ini adalah jar majrur. Begitu juga ketika dia dirubah menjadi fi'il amr, menjadi is'aina. Nah, ini juga huruf ilatnya yaitu alif yang dibalik menjadi huruf ya ini tetap. Itu ketika dia bersambung dengan nun niswah. Nun niswah itu kan nun yang menunjukkan pelakunya itu banyak perempuan. Itu. Jadi kesimpulannya dari nomor 1 sampai nomor 4 ini, fi'il naqis itu pada saat dia menjadi fi'il mudhari atau fi'il amr, itu dibuang huruf ilatnya ketika dia bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah atau wawul jamaah. Dan tidak dibuang huruf ilatnya ketika bersambung dengan aliful isnain atau nun niswah. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya mari kita lihat contoh nomor 5, 6, 7, dan 8. Anti tubdina as-sururah. Ya, i'rabnya sama dengan yang di atas. Anti ini sebagai mubtada, kemudian tubdina di sini sebagai khobar mubtada ya. Tubdina sebagai khobar mubtada. Di sini huruf ya-nya di sini adalah ya muannatsatil mukhatabah ya, bukan ya dari asal katanya bada di sini ya, bukan huruf ilatnya tetapi ya muannatsatil mukhatabah. Sehingga tubdina ini di i'rab tubdina fi'lun mudhari marfu'un li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi subutun nun. Tanda rofaknya di sini adalah tetapnya nun ya. Kenapa tetapnya nun sebagai tanda rofaknya? Karena dia ini mengikuti wazan af'alul khamsah. Li'annahu minal af'alil khamsah. Karena dia ini termasuk af'alul khamsah. Jadi kan af'alul khamsah itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Nah, tubdina itu mengikuti wazan taf'alina. Itu sehingga ya-nya di sini adalah yaul muannatsatil mukhatabah yang berkedudukan sebagai fa'il.
Ya, makanya nanti jumlah dari fiil fa'ilnya itu sebagai khobar mubtada. As-surura di sini sebagai maf'ul bih, mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Jadi artinya kamu menampakkan kegembiraan. Nah, kamu menampakkan kesenangan. Nah, begitu juga ketika kita bilang abdi. Abdi ini artinya tampakkanlah olehmu. Nah, olehmu wahai perempuan. Itu jadi huruf ilatnya juga di sini dibuang ya. Huruf ilatnya berupa alif berupa ya itu dibuang. Selanjutnya contoh nomor 6, an-najihuna ini ada titiknya ya. Hilang kayaknya nih. An-najihuna artinya orang-orang yang sukses itu. Yubduna as-surura, menampakkan kebahagiaan mereka. Itu. An-najihuna yubduna as-surura. Orang-orang yang sukses itu menampakkan kegembiraannya gitu. Nah, sama ya an-najihuna ini adalah mubtada marfu'un. Mubtada yang marfu tanda rafa'nya di sini wawu karena dia merupakan jamak muzakkaris salim. Yubduna di sini adalah fiil mudhari yang marfu juga karena tidak ada amil nasab dan amil jazam sebelumnya. Hingga dia pasti marfu. Tanda rafa'nya di sini adalah tetapnya nun. Ya, subutun nun tanda rafa'nya. Kemudian wawu di sini adalah dhamir muttasil mabni sukun fi mahalli raf'in fa'il yang menempati posisi rafa sebagai fa'il. As-surura di sini adalah maf'ul bih. Nah, ketika kita merubahnya menjadi menjadi fi'il amr menjadi abdu ya, abdu sama ya. Abdu artinya tampakkanlah oleh kalian itu. Nah, di sini kata abdu adalah fi'il amr yang bersambung dengan wawul jamaah di sini. Ya, wawul jamaah sama ilatnya huruf ilatnya juga dibuang. Nah, jadi sama dengan yang di atas itu ya. Ketika bersambung dengan ya muannatsul mukhtabah atau wawul jamaah maka huruf ilatnya itu ditetapkan. Ini asal katanya abda ya, abda yubdi. Itu menjadi tubdi. Ketika dimasuki ya muannatsul mukhatabah menjadi tubdinah. Begitu. Selanjutnya nomor 7. Al-waladani yubdiyani as-surura. Dua anak itu menampakkan kegembiraan mereka berdua. Nah, al-waladani sebagai mubtada, i'rabnya sama dengan yang di atas tadi. Yubdiyani sebagai adalah fi'il fa'il ya. Fi'il fa'il di sini fa'ilnya adalah aliful isnain. Nah, di sini yang kita bahas adalah huruf ilatnya yaitu huruf iya di sini itu tetap ya. Huruf iya di sini tetap, artinya tidak dibuang ketika dia bersambung dengan aliful isnain. Jadi kita tidak mengatakan yubdani, tetapi yubdiyani. Jadi huruf ya-nya, huruf ilatnya itu tetap ketika bersambung dengan aliful isnain. Nah, begitu juga ketika bentuk amarnya abdiya. Nah, di sini huruf ilatnya tetap ketika dia bersambung dengan aliful isnain. Selanjutnya contoh nomor 8 al-fatayatu, para perempuan itu. Ya, para anak perempuan itu yubdina as-surura, menampakkan kegembiraan mereka. Nah, yubdina di sini dimasuki oleh nun niswah karena al-fatayat di sini adalah jamak muannatsis salim, berarti menunjukkan banyak anak perempuan. Banyak pemudi ya, pemudi perempuan gitu. Anak remaja perempuan. Yubdina menampakkan mereka itu. Nah, di sini dimasuki oleh nun niswah ya. Ini bukan nun seperti yang di sini ya, bukan nun sebagai tanda rofaknya fi'il mudhari, tapi di sini dia nunnya adalah nun niswah. Maka iya-nya di sini tetap ya. Artinya huruf ilatnya tetap. Nah, jadi kesimpulannya sama dengan yang di atas ya, bahwa fi'il mudhari naqis itu walaupun dia itu huruf ilatnya berupa ya, ketika dimasuki oleh yaul muannatsil mukhatabah atau wawul jamaah itu dibuang huruf ilatnya. Tapi ketika dimasuki oleh aliful isnain atau nunun niswah maka huruf ilatnya itu tetap baik pada mudhari maupun amrnya. Yang nomor 8 ini abdina. Nah, di sini dimasuki oleh nun niswah. Jadi huruf ya yang merupakan huruf ilatnya di sini tetap. Ini seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya mari kita lihat contoh nomor 9, 10, 11, dan 12. Anti tad'ina ilal amali. Anti tad'ina ilal amali. Nah, jadi di sini anti i'rabnya sama ya. Mubtada, tad'ina ini adalah khabar mubtada. Jadi di sini adalah fi'il fa'il ya.
Jadi tad'ina ini adalah fi'il mudhari yang marfu, tanda rafa'nya adalah tetapnya huruf nun ini. Kemudian ya di sini adalah yaul muannatsatil mukhatabah yang berkedudukan rafa sebagai fa'il, sehingga jumlah fi'il fa'ilnya nanti sebagai khobar mubtada, marfu sebagai khobar mubtada. Ila di sini huruf jar, al-amali majrurun bi ila. Ya, al-amal ini dijarkan atau dikasrohkan di sini oleh ila ini. Tanda jarnya di sini adalah kasroh karena dia isim mufrad ya. Nah, begitu juga ketika kita baca idai. Ya, idai ini sama. Ya, dimasuki oleh ya muannatsatil mukhatabah, huruf ilatnya dibuang. Ya, intinya huruf ilatnya di sini juga dibuang. Nah, selanjutnya al-mukhlisuna yad'una ilal amali. Al-mukhlisuna, orang-orang ikhlas itu yad'una, mengajak ilal amali kepada beramal itu, mengajak orang untuk beramal maksudnya. Orang-orang yang ikhlas itu mereka mengajak orang untuk beramal. Nah, di sini yad'una di fi'il mudhari yang dimasuki oleh wawul jamaah. Jadi huruf ilatnya dibuang. Nah, begitu juga amarnya ud'u. Di sini huruf ilatnya yang berupa ya itu dibuang. Nah, selanjutnya contoh nomor 11, al-waladani yad'uwani. Nah, al-waladani yad'uwani ilal amali. Di sini huruf ilatnya itu tetap ya. Ini huruf ilatnya alif ya ini. Ketika dia dirubah menjadi fi'il mudhari itu huruf ilatnya itu berubah jadi wawu, menjadi yad'u. Da'a yad'u. Itu mengajak artinya. Yad'u. Sini huruf ilatnya di sini bukan wawul jamaah, tetapi ini huruf asli dari kata da'a. Dibalik dia menjadi wawu karena lebih serasi dengan dhammah yang ada di sebelum wawu ini ya. Karena kalau ini ditetapkan seperti alif, maka tidak akan serasi. Misalnya kita tulis yada'u tetapi di sini alif, jadi tidak serasi. Maka untuk menyerasikannya ya, supaya selaras di sini dhammah itu, maka di sini selarasnya itu adalah dengan wawu, sehingga dibaca yada'u. Nah, jadi huruf ilatnya di sini tetap ya, ketika dia bersambung dengan aliful isnain. Ilal amali. Nah, ini huruf lamnya hilang ya. Ilal amali. Itu i'rabannya sama, al-waladani ini adalah mubtada, yad'uwani fi'il mudhari marfu, tanda rafa'nya adalah tetapnya nun, kemudian alif ini sebagai fa'ilnya. Jumlah fi'il fa'ilnya sebagai khobar mubtada. Ila huruf jar, al-amali majrurun bi ila. Begitu juga pada fi'il amarnya menjadi uda'u, sehingga tidak kita baca uda'uyu ya, tapi uda'u, huruf ilatnya dibuang juga. Nah, begitu juga pada contoh nomor 12. Al-fatayatu yada'una. Di sini bentuknya mirip ya dengan yada'una di sini. Ya, tetapi yada'una di sini ini adalah af'alul khamsah. Sedangkan yada'u di sini adalah fi'il mudhari yang dimasuki oleh nun niswah ya. Maka di sini dia mabni ya, mabniun alal fathah karena litisalihi binunin niswah. Jadi fi'il mudhari itu kan ada kalanya mu'rab, ada kalanya mabni. Nah, di sini fi'il mudhari'nya itu dia mabni. Kenapa mabni? Karena bersambung dengan nun niswah. Jadi fi'il mudhari itu kalau bersambung dengan nun niswah atau nun taukid sakilah atau nun taukid khafifah, maka dia menjadi mabni. Nah, di sini mabninya adalah mabni fathah. Selanjutnya ila adalah huruf jar, al-amali majrurun bi ila. Ya, sama dengan ud'una. Ud'una artinya ajaklah oleh kalian wahai para perempuan. Jadi huruf ilatnya yaitu wawu di sini tetap ya. Huruf ilatnya tetap. Nah, jadi kesimpulannya ya sama dengan contoh yang di atas tadi, bagian pertama dan kedua, yaitu ketika dia dimasuki oleh ya muannatsatil mukhatabah atau wawul jamaah, maka huruf ilatnya dibuang. Tetapi ketika dimasuki oleh aliful isnain atau nun niswah, maka huruf ilatnya itu tetap. Mari kita lihat pembahasan. Al-bahthu, pembahasan. Al-amsilatu sabiqatu tashtamilu ala af'alin naqisatin mudhari'atin wa amriyatin musannadatin ila ya'il mukhatabah wa wawil jamaah wa alifil isnain wa nunin niswah. Jadi contoh-contoh di atas tadi adalah semuanya fi'il-fi'il naqis yang dalam bentuk mudhari'nya atau amarnya yang disandarkan
kepada ya muannatsil mukhatabah, wawu jamaah, aliful isnain dan nunun niswah. Ya, wa idza nazarta ilal amsilati, kalau kamu lihat contoh-contoh tadi di atas itu, ra'aita akhiral mudhari'i wal amri alifan. Kamu akan melihat di akhir fi'il mudhari atau fi'il amrnya itu terdapat alif. Fit ifatil ula, pada bagian yang pertama, wa ya'in fit ifatis saniyah, dan ya pada bagian yang kedua, wawawan, wayaan ini ya, wayaan fit ifatis saniyati, dan ya pada bagian yang kedua, wawawan fit ifatis salisah, dan wawu pada bagian yang ketiga. Jadi maksudnya yang ini ya, yang di atas ini. Ini adalah contoh fiil mudhari yang di akhirnya itu adalah alif yang ini. Ya, sedangkan yang nomor 2 ini, yang tubedina ini adalah contoh fiil mudhari atau amr naqis yang huruf illatnya itu berupa ya. Sedangkan yang ini adalah contoh fiil mudhari atau amr yang huruf illatnya itu adalah wawu. Jadi kan huruf illat itu ya ada 3, alif, ya, dan wawu. Jadi bagian pertamanya itu huruf illatnya alif, bagian kedua itu huruf illatnya ya, dan bagian ketiga ini huruf illatnya wawu. Seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat huruf illatnya itu ada alif, ada wawu, dan ada ya gitu. Di bagian pertama itu adalah alif, di bagian kedua itu adalah ya, dan di bagian ketiga itu adalah wawu. Wa idza aradta an ta'rifa ma hadasa minat taghyiri, dan jika kamu ingin mengetahui apa perubahan apa yang terjadi inda isnadihi hazihil af'ali ila dhamairi, ketika fiil-fiil ini disandarkan kepada domir-domir, fanzur ilal af'alil musannadati ila ya'il mukhatabati. Maka lihatlah fiil-fiil yang disandarkan musnadati ila ya'il mukhatabah, yang disandarkan kepada ya al mukhatabah, wa wawil jamaah dan wawul jamaah, fit tawaifis salasi minal amsilah, pada 3 kelompok 3 contoh di atas. Tajidu annal isnada ila hazaini dhamiraini sababa hazfu harfil illati minal af'ali. Kamu akan menemukan ketika dia disandarkan dengan 2 dhamir ini, yaitu dhamir ya muannatsil mukhatabah dan wawul jamaah, itu menyebabkan huruf illat dari fiil-fiil ini dibuang. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi ketika dia dilekatkan dengan ya muannatsatil mukhatabah atau wawul jamaah, maka huruf illat dari fiil-fiil naqis itu dibuang. Ya, sawaun akana akhiruha alifan am ya'an am wawan. Apakah huruf illat terakhirnya itu alif, ya, atau wawu. Jadi semuanya dibuang huruf illatnya. Ghairu annaka tara annahu idza kana al-mahzufu alifan baqiya ma qabla al-ya wal wawi maftuhan. Nah, tetapi kalau huruf illatnya itu berupa alif, maka sebelum huruf ya atau wawu itu maftuhan, itu dia baris atas. Wa iza kana al-mahzufu ya, tetapi kalau yang dibuang itu adalah ya, awawan atau wawu, kusira ma qabla ya'il mukhatabati, maka dikasrahkan sebelum ya mukhatabah, wa dumma ma qabla wawil jamaah, sedangkan yang sebelum wawu sebelum wawul jamaah itu didommahkan. Gitu ya. Jadi kalau huruf illatnya yang dibuang itu berupa alif, maka setelahnya itu adalah maftuhan. Tetapi kalau yang dibuang itu adalah huruf illatnya yang berupa ya atau wawu, maka sebelum ya muannatsil mukhatabah atau sebelum wawul jamaah itu, sebelum ya muannatsil mukhatabah itu dikasrohkan, sedangkan sebelum wawul jamaah itu didommahkan. Oke, mari kita lihat kembali contoh-contoh tadi. Ya, contoh yang bagian pertama ini kan adalah huruf illat yang berupa alif ya. Nah, sebelum ya muannatsatil mukhatabah ini dia fathah. Yas'auna. Begitu juga ketika dimasuki oleh waul jamaah, ini dia fathah. Jadi ketika huruf illatnya itu berupa alif, maka sebelum ya muannatsatil mukhatabah, sebelum waul jamaah, atau sebelum aliful isnain, atau sebelum apa namanya aliful yang 2 ini dulu ya, itu dia adalah fathah. Tetapi ketika apa namanya huruf illatnya itu adalah berupa iya, maka sebelumnya itu kasroh, seperti kata tubedina. Ini kan huruf illatnya ya, makanya di sini dia kasroh. Itu. Nah, tetapi kalau
huruf ilatnya itu berupa wawu, maka sebelumnya itu dhammah. Ya, seperti kata yad'una itu. Ini dia dhammah ya. Sebelumnya itu adalah dhammah. Yad'uwani di sini dia dhammah. Ya, jadi begitu ya maksudnya. Berarti di situ huruf ilatnya adalah berupa wawu. Nah, selanjutnya tsumma unzur ilal af'alil musnadati ila alifil isnaini. Kemudian lihatlah fiil-fiil yang disandarkan kepada aliful isnain wa nunun niswah. Wa nunin niswah dan kepada nun niswah. Lihatlah fiil-fiil yang sandarannya itu kepada aliful isnain dan nun niswah. Tajidu annaha hina ma yakunu akhiruha alifan. Kamu bisa melihat bahwasanya ketika akhirnya itu adalah alif, kama fit thaifatil ula minal amsilati, seperti contoh pada kelompok yang pertama, taqallabal alifu ya'an, maka huruf alifnya itu berubah menjadi huruf ya atau dibalik menjadi huruf ya. Wa annaha hina ma yakunu akhiruha ya'an aw wawan. Tetapi ketika akhirnya itu ya atau wawu, kama fi ta'ifatainil akhirayaini, maka pada dua contoh yang paling akhir minal amsilati, daripada contoh-contoh tadi, la yahdusu fiha taghyirun, tidak terjadi perubahan indal isnadi ketika disandarkan ila hazaini dhamiraini, kepada dua dhamir ini, ketika disandarkan pada dua dhamir ini. Gitu. Jadi tidak terjadi perubahan ya pada huruf ilat, kalau huruf ilatnya itu ya atau wawu. Ya, ini memang agak sedikit jelimet, jadi perlu diperhatikan dengan benar-benar ya. Jadi saya ulangi, ketika fiil-fiil itu disandarkan pada aliful isnain dan nun niswah, maka ketika akhirnya itu adalah alif, pada bagian yang pertama itu huruf alifnya ini dirubah menjadi huruf ya. Mari kita lihat contoh bagian pertama yang merupakan huruf ilatnya itu alif. Ketika dia dimasuki oleh aliful isnain dan nun niswah. Berarti yang ini maksudnya kan? Ya, yang ini maksudnya. Ketika dia dimasuki oleh huruf alif, nah di sini sebenarnya ini huruf alif kan tadi, yas'a, ini huruf alif. Tapi ketika dimasuki aliful isnain, berubah dia menjadi huruf ya. Sama dengan yas'aina. Kalau kita buang nun niswahnya di sini kita baca yas'a. Jadi tidak ada huruf ya di sini. Nah, ketika dia dimasuki oleh nun niswah atau dilekatkan pada nun niswah, maka huruf alifnya itu berubah menjadi huruf ya, sehingga kita membacanya yas'aina. Itu ya, berubah menjadi huruf ya. Nah, itu maksudnya dari kalimat yang tadi terakhir itu. Nah, tetapi pada bagian yang kedua ini, ketika huruf ilatnya itu ya atau wawu, maka itu tidak terjadi perubahan sama sekali. Ini berarti kan maksudnya yang ini. Artinya huruf ilatnya itu ya tetap gitu. Tidak terjadi perubahan. Ya, sama dengan yang ini. Ini. Yad'uwani. Ya, jadi huruf ilatnya berupa wawu ini tetap. Artinya tidak dibalik ya. Kalau huruf ilatnya wawu ya wawu. Begitu juga pada kata yubdiyani. Ya, di sini memang huruf ilatnya ya. Yubdina. Di sini memang huruf ilatnya ya. Artinya tidak dibalik atau tidak dirubah menjadi huruf apapun. Jadi ditetapkan huruf ilatnya itu berupa ya dan wawu ketika dia ini adalah fiil naqis yang huruf ilatnya itu ya dan wawu. Nah, jadi kalau huruf ilatnya itu alif, maka huruf alif ini ketika dilekatkan pada aliful isnain dan nun niswah itu berubah menjadi ya. Ya, seperti contoh nomor 3 dan nomor 4 bagian pertama. Tetapi kalau huruf ilatnya itu ya, maka tidak berubah. Ya, seperti contoh nomor 7 dan nomor 8 serta contoh nomor 11 dan nomor 12 ini. Jadi tetap huruf ilatnya tidak berubah menjadi apapun gitu ya. Nah, itu maksud dari kalimat yang terakhir tadi. Nah, mari kita baca al-qawaid. Ya, al-qawaidu kaidah-kaidah. Ini adalah rumusan dari fiil naqis ketika bersambung dengan yaul muannatsil mukhatabah atau aliful isnain atau wawul jamaah atau nunun niswah. Ini adalah beberapa kaidahnya yang perlu untuk kita perhatikan ya. Al-mudhari'u an-naqisu, fi'il mudhari' yang nakis, alladzi akhiruhu alifun aw ya'un aw wawun, yang huruf terakhirnya itu alif
atau ya atau wawu, maksudnya huruf ilatnya itu terdiri dari alif, ya atau wawu, idza usnida apabila disandarkan ila ya'il mukhatabah kepada ya mukhatabah aw wawil jamaah atau wawul jamaah, huzifa minhu harful illati, dibuang huruf illatnya pada contoh yang tadi. Wa baqiya fathu ma qablahu, dan tersisa fathah sebelumnya iza kana harful illati alifan, apabila huruf ilatnya itu berupa alif, maka sebelum wawul jamaah dan ya muannatsil mukhatabah itu adalah berbaris atas atau fathah. Itu. Selanjutnya kaidah yang kedua. Al-mudhari'un naqisu, fi'il mudhari' yang naqis, alladzi akhiruhu alifun, yang akhirnya itu adalah alif, idza usnida ila alifil isnaini, jika disandarkan kepada aliful isnain, au nunin niswati atau nun niswah, qulibat alifuhu ya'an, maka dibalik alifnya itu menjadi ya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau fiil mudhari nakis itu atau fiil amr nakis itu akhirnya itu adalah alif, huruf illatnya itu, maka ketika dirubah menjadi fiil mudhari atau fiil amr, maka alifnya itu berubah menjadi iya. Begitu ya. Selanjutnya kaidah yang terakhir, al-mudhari'un naqisu, fi'il mudhari' naqis itu alladzi akhiruhu ya'un aw wawun, yang akhirnya itu ya atau wawu, maksudnya huruf illatnya itu berupa ya atau berupa wawu, idza usnida ila alifil isnaini, jika disandarkan kepada aliful isnain, aw nunin niswati atau nun niswah, lam yahduts fihi taghyirun, tidak berubah sama sekali. Artinya tidak terjadi perubahan padanya kalau huruf ilatnya berupa ya atau wawu. Ketika dimasuki oleh aliful isnain atau nunun niswah, maka tidak terjadi perubahan. Artinya huruf ilatnya itu tidak dibalik ya. Seperti dibaliknya alif menjadi ya ketika dia bersambung dengan aliful isnain atau nunun niswah. Ketika huruf ilatnya ya atau wawu itu tidak terjadi perubahan. Jadi tetap. Nah, ini pembahasan tentang fiil mudhari nakis ketika dia bersambung dengan dhamir rofa al-barizah. Semoga pembahasan yang cukup panjang ini dapat dipahami. Bisa diulang-ulang video ini apabila belum paham dan dicatat hal-hal yang penting sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terjadi salah kata dalam ucapan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam memahami isi kitab ini. Kita tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.